akan menjelaskan tentang pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Jadi, perilaku organisasi itu bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Berikut beberapa pengertian perilaku organisasi menurut ahli, yaitu menurut Genbrek dan Baron yang dikutip oleh Wibowo. Perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan di dalam dan disebut organisasi, di sekitar organisasi. Yang kedua yaitu pentingnya mengetahui perilaku organisasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, organisasi adalah bentuk lembaga yang dominan bagi masyarakat modern saat ini. Organisasi merupakan bagian fundamental keberadaan kita yang meliputi dan meresapi seluruh aspek berbagai organisasi dan akan tanpa ragu-ragu saling bergabung dan bekerja sama di dalamnya. Cormin dan Edelfelt dalam Reksohadiprojo dan Handoko tahun 2000 menyatakan setiap orang di antara kita mempunyai berbagai gagasan tentang bagaimana organisasi-organisasi beroperasi berdasarkan pada pengetahuan jalanan dari pengalaman-pengalaman pribadi. Contoh, kita pernah menukarkan cek di suatu bank atau memesan tempat di suatu hotel atau berobat ke rumah sakit. Bila kita dihadapkan pada macam-macam masalah tersebut, maka kita dipaksa untuk menggunakan teori tentang bagaimana organisasi beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tertentu. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sebelumnya, nama saya Nur Laila, NIM 555. Materi yang selanjutnya adalah tentang faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi manajemen. Nah, pada umumnya, perusahaan bertujuan untuk mencapai keuntungan tertentu dengan biaya minimal. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan faktor produksi yang antara lain terdiri dari modal, tenaga kerja, sumber, dan keahlian. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari unit-unit organisasi tersebut. Berikut adalah sistem kinerja organisasi yang efektif memiliki beberapa syarat menurut Finch dan Krauss dalam Syarifuddin dan Tangkilisan 2004. Yang pertama, didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai dengan perspektif pelanggannya. Yang kedua, ada evaluasi atas berbagai aktivitas dengan menggunakan pandangan dan orientasi pada kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ada membutuhkan penilaian yang menyeluruh dari berbagai aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada kinerja organisasi harus diketahui oleh seluruh anggota organisasi sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengenali masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Materi selanjutnya ada elemen perilaku organisasi. Elemen-elemen kunci dalam perilaku organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manusia. Manusia membentuk sistem sosial yang bersifat internal dalam organisasi. Yang kedua ada struktur. Struktur organisasi menentukan hubungan formal manusia. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi memberikan model manusia dalam tugas-tugasnya. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan merupakan faktor luar yang mempengaruhi organisasi, mempengaruhi sikap manusia,
kondisi kerja, pesaing, dan kekuatan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriani dari kelas MBS 4B, NIM 12405193056. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya dari kelompok 2 Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan dan peluang perilaku organisasi. Dewasa ini sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tentunya memiliki sebuah tantangan dan peluang dalam menjalankan organisasinya tersebut. Tantangan tersebut antara lain pertama, keanekaragaman tenaga kerja. Dalam suatu organisasi tentunya banyak sekali tenaga kerja yang memiliki perbedaan masing-masing. Keanekaragaman tersebut harus kita pahami sebagai anggota organisasi yang lainnya agar organisasi bisa berjalan dengan lancar. Keanekaragaman tersebut meliputi jenis kelamin, usia, kesukuan, dan kebangsaan. Untuk tantangan dan peluang yang kedua yaitu produktivitas dan kualitas. Tentunya dalam memilih tenaga kerja kita harus memperhatikan produktivitas dan kualitas kerja dari karyawan atau tenaga kerja tersebut. Untuk yang tantangan peluang dan ketiga yaitu kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Dewasa ini disebabkan oleh rendahnya ekonomi dan yang lain-lain, maka banyak sekali rakyat Indonesia yang memiliki pendidikan kurang. Akhirnya, setiap organisasi juga perlu memperhatikan sampai mana pendidikan yang calon tenaga kerja ini laksanakan. Untuk tantangan dan peluang yang keempat yaitu kekurangan keterampilan. Tentunya setiap anggota memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Keterampilan tersebut bisa termasuk bidang dalam organisasi tersebut atau bisa termasuk keterampilan dalam bidang lain. Nah, setiap organisasi harus mampu memilah keterampilan-keterampilan yang ada dalam seorang tenaga kerja tersebut yang bisa digunakan dan dimanfaatkan bagi perusahaan atau organisasi. Untuk tantangan dan peluang yang kelima yaitu simulasi dan inovasi perubahan. Sekarang ini banyak perusahaan yang ingin sukses harus memelihara dan meningkatkan inovasi serta menguasai seni perubahan. Hal tersebut juga akan terjadi pada organisasi-organisasi. Bila mana organisasi tidak melakukan langkah-langkah tersebut, mereka akan menghadapi kebangkrutan dan ditinggal masyarakat atau organisasi lain. Selanjutnya untuk tantangan dan peluang yang terakhir yaitu kekurangan perilaku etis. Seorang tenaga kerja harus memiliki perilaku etis yang baik agar dalam organisasi tersebut tidak terjadi banyak pertengkaran dan bisa berjalan dengan baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sejarah singkat adanya perilaku organisasi. Seorang ilmuwan bernama Maxent dan Glinow pada tahun 2008 menyatakan bahwa ilmu perilaku organisasi pada suatu saat di masa lampau akan terperangkap pada suatu pendapat tentang prinsip yang bersifat universal yang bisa diterapkan pada semua organisasi. Prinsip universal ini dapat menyediakan suatu model yang dapat diterapkan pada semua bagian dan semua situasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Pendapat lain dari Weber pada tahun 1969 sebagai tokoh aliran organisasi klasik, ia menekankan pada beberapa struktur-struktur yang harus ada dalam perilaku organisasi. Namun sebagian manajer menemukan dan menyadari bahwa praktik dalam organisasi tidaklah sederhana dan menolak suatu prinsip dan teori yang bersifat universal tersebut berlaku dalam semua situasi yang ada dalam organisasi. Sumbangan yang penting telah dilakukan oleh para manajer dan ilmuwan dalam bidang perilaku keorganisasian yaitu meliputi munculnya suatu konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontingensi secara konseptual. Merupakan pendekatan yang sangat menarik, tapi juga sangat sulit untuk mengikutinya.
Pendekatan ini menentukan dengan tepat hubungan antar variabel penting, yaitu menentukan bahwa hubungan antar variabel itu cukup sulit. Mengembangkan perencanaan yang tepat untuk menyelesaikan suatu motivasi tertentu. Setelah melakukan analisis secara seksama atau situasi tertentu, perlu melakukan pengamatan variabel-variabel dengan mengkaji semua teori hasil riset pustakas, dan seorang manajer dapat menentukan tindakan yang tepat untuk situasi tertentu. Kemudian untuk pendekatan situasional. Pendekatan situasional memperhatikan dan menimbang variabel-variabel yang telah relevan pada situasi tertentu. Manajer dapat mengembangkan suatu arah tindakan yang tepat dilakukan sebuah organisasi. Manajer harus mampu menganalisa, mendiagnosis situasi tertentu menggunakan pendekatan ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi ke-7 dan 8, yaitu tentang ruang lingkup perilaku organisasi dan pengertian manajemen. Yang pertama, ruang lingkup perilaku organisasi. Pengkajian masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Sementara itu, aspek-aspek yang merupakan dimensi eksternal organisasi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, perkembangan teknologi, kependudukan, dan sebagainya menjadi kajian dari ilmu manajemen strategik atau dalam bahasa Inggrisnya strategic management. Yang kedua, ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Manajemen dibutuhkan oleh individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial, ataupun organisasi pemerintah untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang. Demikian, subbab yang ke-9 akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang hubungan perilaku organisasi dengan manajemen. Hubungan antara perilaku organisasi dengan manajemen itu memiliki pengertian sendiri. Di sini manajemen merupakan suatu proses kegiatan pemberdayaan sumber-sumber yang ada dengan menggunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis. Sedangkan organisasi memiliki pengertian yakni wadah atau alat untuk pencapaian tujuan dengan mempersatukan orang-orang untuk melakukan kerjasama secara efisien. Hubungan antara manajemen dan organisasi merupakan proses seseorang dalam berkegiatan seorang pemimpin atau manajer. Di sini dia harus melakukan cara-cara pemikiran yang rasional atau praktis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan sumber tenaga kerja lainnya. Dengan hal ini, dia setepatnya dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi, itu tadi mengenai hubungan perilaku organisasi dengan manajemen. Ya, sekian cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.